sebaiknya Bahlil selaku pejabat negara yang digaji oleh rakyat di saat-saat tahun politik sekarang ini tidak menyampaikan pidato yang sifatnya menyindir-nyindir. Tetapi kalau Bahlil ingin rasanya terjun ke dunia politik untuk bertarung di 2024 mendatang, tentu kita rakyat menyarankan agar Bahlil memposisikan diri sebagai bakal capres atau bakal cawapres dengan gentleman maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kesempatan ini. Saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada sebuah berita menarik dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Tetapi ini tampaknya agak menjauh dari persoalan investasi. Tetapi bicara tentang siapa yang harusnya dipilih untuk menjadi presiden tahun 2024 mendatang. Kita baca berita ini dan nanti kita coba membahasnya. Kantor berita politik Ermol.id menurunkan berita di bawah judul Saran Bahlil cari pemimpin jangan cuma pintar baca buku dan pidato. Berita ini hari Rabu 15 Maret 2023. Republik Merdeka. Rakyat Indonesia diminta untuk tidak salah memilih pemimpin bangsa jika tidak ingin berujung seperti negara Inggris yang Perdana Menterinya Liz Truss dikudeta dan hanya bertahan 43 hari. Hal itu disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika memberikan orasi ilmiah di hadapan ratusan wisudawan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA, Auditorium Sasana Langan Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, TMII, Jakarta Timur, Rabu 15 Maret. Bahlil mengurai ketika terjadi persoalan krisis di Inggris, terjadi pergantian pemimpin dari Boris Johnson ke Liz Truss. Di tangan Liz Truss, Inggris membuat kebijakan untuk menurunkan persentase pajak untuk membangkitkan ekonomi domestiknya. Kemudian kebijakan itu direspon negatif oleh pasar keuangan hingga berujung nilai tukar pound sterling lebih rendah dibandingkan dolar Amerika Serikat. Jadi hati-hati pergantian kepemimpinan sebuah negara tidak mesti dan tidak menjamin terhadap stabilitas negara itu. Kurang keras apa si Truss, pidatonya bagus, mantan Menlu, 43 hari saja langsung dikudeta oleh Perdana Menteri Sunak dari India, kata Bahlil ketika memberikan orasi ilmiahnya di lokasi. Dari pengalaman pahit Inggris itu, Bahlil mengingatkan kepada seluruh masyarakat, terutama mahasiswa UNUSIA, untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Terlebih Indonesia akan menghadapi pemilu 2024 nanti. Jadi hati-hati sekarang. Kita milih pemimpin tidak cukup pintar baca buku dan pintar pidato, tapi harus punya leadership dan harus punya kemampuan manajerial yang baik untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara. Demikian Bahlil. Sahabat BN, menarik pidato Bahlil ini kalau kita perhatikan, walaupun dia agak mengarah pidato kepada politik, tidak kepada dunia investasi. Kita melihat memang benar apa yang dikatakannya terjadi di Inggris. Perdana Menteri Inggris Liz Truss 43 hari hanya menjadi Perdana Menteri, tapi ada juga yang menyebut 44 hari. Setelah itu
dia sendiri mengundurkan diri, mengakui bahwa tidak mampu mengendalikan ekonomi. Dia mengaku bahwa dia tidak bisa mengemban amanah yang diberikan oleh partainya, Partai Konservatif. Jadi tampaknya Liz Truss ini tokoh yang sportif. Kadang kita kan sudah tidak mampu, tapi mundur tidak mau juga. Bertahan juga, malah ingin memperpanjang kekuasaan ini. Tapi dia tidak. Begitu dia merasa tidak mampu lagi mengemban amanah, dia mundurkan diri. Sahabat BN yang ingin kita sampaikan di sini, dalam kondisi seperti sekarang ini, sebaiknya sebagai seorang menteri investasi, Bahlil agaknya fokus saja tentang investasi. Bagaimana mengembalikan investor Amerika Serikat yang mundur, kembalikan lagi ke Indonesia. Di samping juga menggait investasi-investasi dari berbagai negara di dunia untuk Indonesia sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kan tidak ada juga artinya kalau investor datang ke sini tapi mencekik rakyat Indonesia. Tenaga kerja dibawanya di negaranya, digajinya lebih besar dari tenaga kerja Indonesia. Itu kan tak baik juga. Tujuan investor digait ke Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena Menteri Investasi itu bekerja digaji oleh rakyat Indonesia. Bukan digaji oleh rakyat di negara-negara investor yang datang ke Indonesia itu. Itu satu. Kedua, sebaiknya Bahlil selaku pejabat negara yang digaji oleh rakyat di saat-saat tahun politik sekarang ini tidak menyampaikan pidato yang sifatnya menyindir-nyindir. Tetapi kalau Bahlil ingin rasanya terjun ke dunia politik untuk bertarung di 2024 mendatang, tentu kita rakyat menyarankan agar Bahlil memposisikan diri sebagai bakal capres atau bakal cawapres dengan gentleman maju. Sekarang kita yakin para pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan, sindiran atau maksud dari pidato Bahlil bicara tentang tidak cukup hanya baca buku dan pintar pidato saja, itu arahnya kita yakin kalau tidak semuanya, sebagian dari pendukung Anies Baswedan adalah mengarah kepada Anies Baswedan. Kalau benar arah atau maksud pidato dari Bahlil ini kepada Anies Baswedan, sebaiknya Bahlil maju menjadi capres lawan Anies Baswedan. Sekarang kan tampak Anies dari rakyat yang menghendaki perubahan. Bahlil bisa saja dari rakyat yang menginginkan status quo. Kalau tidak demikian, kelihatannya rakyat agak terkejut dengan pidato Bahlil yang seorang menteri investasi tetapi bicara tentang pemilihan presiden. Selaku menteri investasi sebaiknya bicara tentang dunia investasi saja. Bukan tidak ada persoalan sekarang ini di dunia investasi. Banyak saya kira yang perlu dibicarakan, diselesaikan dan dipikirkan oleh seorang menteri investasi.
Kita semua tentu tahu, dan Bahlil tentu lebih tahu lagi, bahwa Perdana Menteri Inggris Liz Truss itu dulu mundur atau katakanlah dikudeta bukan karena dia rajin baca buku, bukan karena dia hebat berpidato, tetapi karena dia tidak mampu mengendalikan situasi ekonomi atau krisis ekonomi saat itu. Dan kelebihan orang-orang di negara maju, dia juga sportif untuk mundur apabila merasa tidak mampu. Bukan seperti kita sebagian di negara berkembang seperti sekarang ini, yang malah telah didemo oleh rakyat untuk mundur, tidak juga mau mundur. Telah terbongkar berbagai kasus di kementeriannya yang janggal, ratusan triliun dana ketemu, tidak juga mau mundur. Sebenarnya kita tidak perlu pusing-pusing, apalagi pejabat sekarang ini tidak perlu pusing-pusing, sindir sana sindir sini. Tunggu saja nanti hari pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024. Kalau nanti yang menang adalah yang pro status quo, yang pro perubahan, harus akui kemenangan lawan. Kalau yang menang nanti adalah yang pro perubahan, yang status quo, harus akui kemenangan lawan. Tetapi dengan catatan pesta demokrasi, pilpres dan pemilu nanti harus luber dan jurdil. Harus bersih dari berbagai bentuk kecurangan. Itu kuncinya. Jangan pemilu dikondisi-kondisikan. Jangan menang karena curang. Jangan juga kalah karena curang. Itu saja. Jadi bagaimanapun seorang pemimpin kalau ingin negara ini maju, memang pemimpinnya harus rajin membaca. Karena dengan membaca itulah wawasannya bertambah. Bayangkan kalau seorang pemimpin bangsa tidak punya wawasan atau sempit wawasan, tidak luas ilmu pengetahuannya, bayangkan. Seorang pemimpin juga harus mampu berbicara dengan baik, mampu berpidato dengan baik, tidak menyinggung hati orang, dan tidak berpidato pelangak-pelongo saja. Jadi kita sarankan kepada Bahlil sebagai anak muda yang dalam riwayat hidupnya kita juga melihat dia pernah jadi sopir angkot. Berarti sama hidupnya dengan kita-kita yang rakyat jelata ini. Kita sarankan kepada Bahlil yang selaku anak muda sebaiknya menjadikan jabatannya yang menteri sekarang ini untuk memperbanyak teman. Jangan untuk memperbanyak musuh. Sebab jabatan itu sudah dapat dipastikan bahwa tidak akan dipegang oleh Bahlil selama hidupnya. Lagi pula kalau kita lihat selama ini, Anies Baswedan kan tidak ada pernah menyerang Bahlil. Di dalam statementnya, di dalam perilakunya, tidak pernah menyerang Kementerian Investasi. Jadi sebaiknya Bahlil tidak perlu pula menyerang Anies kalau ini. Kalau memang arah apa yang dikemukakan oleh Bahlil ini kepada Anies. Kita ini kalau lama hidup kadang-kadang dengan orang yang kita benci, suatu saat kita perlu dia. Ini yang perlu juga kita pikirkan. Mungkin 5 tahun ke depan tidak. Mungkin 6 tahun ke depan tidak. Mana tahu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.